Baik, istilah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat kuasa karunia-Nya bisa berkumpul dengan orang-orang hebat di sini insyaallah. Ini kebanyakan mahasiswa. Hah? Atau ibunya mahasiswa ada? Insyaallah ya. Masya Allah, saya liatin dari tadi satu-satu. Oh ternyata ini calon orang-orang sukses teh ya. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah berkahi ilmu yang kalian pelajari jadi manfaat, jadi amal soleh. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Alhamdulillah, semoga Allah berkahi ilmu yang kalian pelajari jadi manfaat, jadi amal soleh. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita. Mungkin juga ada para guru, para dosen. Terima kasih sudah diizinkan ngaji bareng di sini. Semoga jadi manfaat dan kita tambah dekat sama Allah ya. Gimana ini awal bulan, cicilan aman tidak? Galaunya calon orang hebat, jangan galau yang gitu-gitu ya. Jangan galau mikirin statusnya temen ya. Jangan galau mikirin dia belum balas WA saya. Sibuk katanya kok. Oh enggak, cuman masalah prioritas asli ya. Betul. Gimana maksudnya kok? Nih contoh, kalian pesan ojek online di depan mall. Udah gitu, dari sekian banyak chat yang masuk, pasti yang dibuka duluan chat dari si mamang ojek, ya. Karena ada jadi prioritas, meskipun ada grup gibah, ada macam-macam ya di situ ya. Tapi yang dibuka duluan dari si mamang kan? Bang ojek kenapa? Dia lagi jadi prioritas. Jadi kalau WA kamu belum dibalas-balas, maaf Anda bukan prioritasnya. Udah gitu aja. Ya. Lagian makhluk gitu. Nurut aja sama yang pemilik makhluknya ya. Apa judulnya? Kebaca nggak? Kehalangan ya? Ya udah saya pulang aja deh. Apa judulnya? Hijrah lillah, hindari kata menyerah. Satu fakta dulu ya, yang saya yakini dan ketahui, suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita tuh butuh Allah. Sepakat tidak? Maka kan pasti bakal nyari Allah, tapi pilihannya dua. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu ya. Kebanyakan kebablasan, jadi nggak datang dengan sukarela, mau nggak mau diseret. Tempat kerjanya ada masalah dulu, waktu reunian diremehin orang dulu, waktu pengen ngelamar gadis diremehin calon mertua dulu. Wah, apapun yang kita nggak suka, nggak enak, akhirnya ujung-ujungnya nyari Allah macam-macam ya, kelilit pinjol, rungkat, kalah judi wae. Di UPI emang ada yang main slot? Gak ada ya? Oh aman ya, karena ingat Tuhan kita Allah, bukan kakek Zeus, betul? Kenapa ketawanya ada yang menjiwai? Insya Allah. Maka beneran pasti itu. Kita buka faktanya dulu ya. Sahabat Nabi dari golongan yang sudah sepuh-sepuh itu kehitung jari, cuman sedikit. Yang paling populer
Kirain teh naon eta teh ucing lagi tidur. Nggak apa, jangan diganggu ya. Yang paling populer cuman Abu Sufyan dari golongan yang tua nih, ya. Sisanya dari golongan yang tua pada kemana? Walid bin Mughirah, Abu Jahal, ya. Punten mati kafir, ya. Sehingga ini akan ada pelajaran luar biasa. Sedangkan lihat anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah, betul ya. Siapa beliau? Oh, kalau dicari Ikrimah itu siapa, di googling coba, nanti yang muncul sahabat Nabi. Maupun meskipun disebut siapa nama kamu, Ikrimah bin Abu Jahal, waduh, binnya aja Abu Jahal. Tapi ya itulah dia ya. Di Islam itu tidak ada dosa waris, ya. Maka tidak mewarisi dosa orang tuanya dan dia tetap dianggap sebagai sahabat Nabi. Bahkan sebagian hadis diriwayatkan oleh beliau. Yang lain, Walid bin Mughirah, anaknya siapa sahabat yang nama belakangnya bin Walid? Iya kan, Khalid bin Walid, itu bapaknya pentolan Quraisy, anaknya jago perang, satu-satunya manusia yang nyaris mengalahkan Nabi perang, yaitu di perang Uhud, ya, sampai Nabi terluka, terpojok, maka hanya Khalid. Tapi setelah masuk Islam, oh jadi hebat. Jadi pelajarannya apa kok? Kalau nyari Allahnya sesegera mungkin, mumpung ora kene, ya. Nggak peduli masa lalunya kayak gimana. Ya Allah, aku pernah begini. Kok saya dulu pernah begini? Oh, nggak, tenang aja. Allah yang siapin masa depan yang cemerlang bagi kalian. Apakah masa lalu para sahabat pada indah semua? Ada yang raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri maboknya sehari 5 kali dulu sebelum ayat khamar turun, pelarangan khamar. Jadi kalau ada orang Bandung yang maboknya masih seminggu sekali, cups, ya. Nggak ada seujung kukunya, ya. Karena dulu lebih parah, ya. Yang tua-tua pada kemana? Ya tadi, punten, mati kafir. Jangan diengke-engke, jangan dientar-entar. Ntar ada yang nanya misalkan, kok 60 tahun maksiat, tobat sehari sebelum mati, diampunan mualnya. Boleh, bisa diampunin nggak sama Allah? Bisa, asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya dibalikin, siapa yang janjiin kamu ada waktu 60 tahun ke depan? Ini yang ngomong aja nggak tahu, masih ada lagi 5 menit lagi masih ada juga nggak tahu, ya. Maka yuk, mumpung ini kan wajahnya masih insya Allah muda-muda atau pernah muda lah ya. Nah, tenang ya, yang pernah muda berarti pahalanya lebih banyak, ya. Yang usianya di bawah saya berarti dosanya lebih sedikit. Karena kalau diperhatiin wajahnya satu-satu, wah bentar, nggak ada yang pernah jadi bandar judi kelihatannya di sini, ya. Ya berarti kan saya yang paling banyak dosanya. Jadi kalau ngelihat Nokia teh didoakan, ya Allah yang kongko biasa di BC jualan handphonenya mau tuker tambah teh. Ya didoain, ya Allah mudah-mudahan nggak cuma ngomong doang tapi juga diamalin. Tapi beneran lah, yuk cari Allah. Suka tidak suka, mau tidak mau, yuk. Ada yang baru mulai punten ya, sekarang misalkan ini di masjid, nanti kalau di kelas misalkan ketemu kawan sahabat yang lain, belajar bareng, bikin PR bareng, nugas bareng. Tapi 40 tahun ke depan, nah saya tadi udah punya perusahaan, saya malah punya banyak utang. Ada yang itu baru mulai, iya berarti jalan yang selama ini pemikiran saya tempuh selama ini teh salah kali ya. Akhirnya mulai, ya. Karena ya kita yang sekarang ngelakuin apa aja nentuin kita di masa depannya mau jadi apa, ya. Dan ada yang membuat percepatan, ya. Misalkan ada orang untuk bisa jadi sukses misalkan perlu 10 tahun, ada dia misalkan hanya 1-2 tahun. Ada juga yang untuk menguasai suatu fan ilmu itu perlu berapa puluh tahun, dia misalkan cukup hanya dalam waktu 5 tahun. Apa itu? Berkah. Nah kalau udah bicaranya berkah ini
kudu yang repot tuh memahamkan orang tentang berkah dulu. Karena kalau nggak percaya tentang berkah ya gimana ceritanya, mereka nggak ngerti-ngerti. Karena lebih penting nominal daripada berkah biasanya. Padahal punten ya, bicara pengen jadi kaya, kalau yang muda-muda biasanya pengen ngebuktiin saya pengen sukses kok. Apalagi nih zaman lihat medsos, lihat apa, semuanya pada flexing seolah-olah itu adalah patokan kesuksesan. Dan nggak apa-apa, sahabat juga banyak yang kaya kok. Rasul juga orang kaya tapi habis buat sedekah melulu. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya pengen hidup sederhana, hidupnya miskin seperti Rasul, hati-hati, bisa jatuh ke penghinaan itu. Karena 1/5 harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Waktu menikahi Khadijah ada riwayat yang menyebutkan mas kawinnya, maharnya 20 atau 30 ekor unta yang kalau dirupiahkan, bukan unta biasa ya, setara 2,5 miliar rupiah ya, mahar mas kawin. Apakah orang miskin? Berarti enggak. Tapi sederhana. Apa sederhana bedanya sama miskin? Sederhana menikmati hidupnya tanpa berlebih-lebihan ya. Dan Nabi mah orang ngamalin Quran mah gitu ya. Nabi mah nyuruh wudhu di sungai aja jangan mubazir, karena yang mubazir itu saudaranya setan. Dari surat apa itu teh? Sering dengar kan mubazir itu saudaranya setan? Al-Isra buka ya nanti 26-27-nya ya, insyaallah. Insyaallah. Kita bicara nih ya, saya wajar tahu ada dulu teh yang bicara ini dengan kefakirannya, dengan kebodohannya, berangkat ke Thailand juga sama dengan satu tujuan, jika nama kalau mun beunghar teh bahagia gitu ya. Berangkat ke sana karena lemahnya iman, udah nggak pengen ada alasan lain. Iman saya lemah, saya berangkat ke sana. Ya, tapi ternyata ketika ngelihat cara jadi kaya di antara para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, punten, jadi kaya itu cuman efek samping. Ulangi, efek samping, bukan tujuan utama. Karena yang lebih mereka kejar adalah rahmat, berkah, bukan nominal. Ya, dan bicara nominal mah kita nggak ada apa-apanya dibanding maling negeri ini, betul? Jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling we udah. Sama kayak kadang kajian di SMA, bu gurunya minta kok bahas tentang pacaran ya. Ya udah saya survei dulu. Siapa yang pacaran? Gak ada yang angkat tangan. Ah masa cek saya. Ada yang jawab, kami nggak punya pacar kok. Kami punyanya support system. Canggih bahasana. Support system kan naon wae kegiatan anak ya sama aja ya. Jadi jangan diperhalus ya. Kita bicara kaya cok lihat ya. Tapi kalau berkah yang udah hilang, punten. Kok katanya kalau ngambil riba nggak berkah, dosa. Tapi ada tuh yang tambah kaya. Dah bukan itu patokannya. Ya. Sok lihat berapa banyak yang akhirnya nyuri uang rakyat, tambah kaya mah hidupnya makin enak apa makin rujit? Rujit ya, rusak melejit. Ya. Anaknya makin narkoba lah, kelilit judi lah. Dianya repot harus ngumpetin harta-hartanya, beli villa atas nama si Mamang, beli villa lagi atas nama si Bibi. Ya sama aja kayak beliin villa buat si Mamang sama si Bibi, berenang tiap hari segernya. Yang punyanya belum tentu datang, mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK, ribet ya. Si Mamang sama si Bibi asik ngojai tiap hari ya, seger tiap bulan digaji ya nggak. Kalau udah hilang berkah repot. Yang dulu mereka kejar berkah. Karena sudah bicaranya berkah, bisa membuat yang sedikit nggak habis-habis, yang banyak kalau tidak ada berkah, yang banyaknya nggak cukup-cukup. Makanya nyuri lagi. Dan lagian masuk akal lah tuh, soleh, takwa, nggak berani ngambil punya orang lain, ya, amanah, jujur, penjual kayak gitu, udah pasti balik lagi. Nih, pernah ngalamin nggak beli ayam misalkan di pasar? Sekilo dipotongin pak, begitu nyampe rumah oh setengahnya bau tiren ya. Udah gitu besoknya kita bakal beli lagi nggak ke pedagang yang sama? Enggak, padahal dia ngelakuin itu sekali-kalinya, malamnya udah tobat, nangis di hadapan Allah, ya Allah nggak mau licik lagi jualannya, bisa nggak balik lagi. Tapi kalau misalkan ada pedagang, ini diamalkan anaknya Imam Syafi'i ya, beliau sempat jadi penjual kain, ketika udah dibayar dipanggil lagi, Bu saya baru ingat itu kain ada cacatnya, mana asal tadi saya nggak lihat, ditunjukin nih belah sini, bener ada bolong kecil lah namanya. Udah gitu kata yang ininya juga,
bagi saya bolong di sini mah nggak masalah, dah emang pengen dipotong lagi ya, maka jangan begitu Bu, karena ini barangnya cacat, harga yang Ibu bayar tadi untuk harga barang yang bagus, maka izinkan saya balikin setengah harganya ke Ibu, kalau enggak saya tidak mau jual barang itu. Coba balik lagi nggak beli ke pedagang kayak gitu, diteang ya kan ya. Kalau di zaman sekarang mah udah diminta WA-nya, nah emang akhirnya si pembeli itu akhirnya jadi istrinya si pedagang ya, jadi mantunya Imam Syafi'i akhirnya ya. Ini ya ada filmnya ya. Dan kalau dibandingkan dengan manakibnya Imam Syafi'i, itu ada serialnya di YouTube ya. Sekitar 35-an episode, itu 90%-nya sama dengan yang di kitab. Jadi silakan kalau mau ditonton, barangkali nggak suka baca ya. Nah itu boleh ditonton, daripada nontonin yang lain itu lebih jadi faidah insya Allah ya. Tapi tadi udah benar-benar cuman yang dikejar berkah, yang dikejar bukan sekedar pengen udah nambah banyak, karena kita tahu ya, sampai ada kami dulu sering ngobrol, orang kalau pengen jadi kaya tuh alasannya cuma satu, apa tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Ya orang mah penasaran doang, betul. Sama kayak yang pacaran kan, pertama sebelum jadi pacar kan gombalnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Punten, setelah udah dipacarin lama dan udah di unboxing kali, udah macam-macam ya, punten ya, perlakuannya berubah ya Allah. Udah apal ya, kutilna belah mana ge apal ya. Maka sama kalau beli barang handphone hari pertama begitu disayang, 3 tahun 5 tahun kemudian biasa aja, kebahagiaannya berkurang. Maka dari situ juga makanya sampai ada istilah OKB. Tahu apa OKB? Orang kaya blow on ya. Tapi kaya enak loh, bisa beli 1000 bungkus nasi, yang lain cuma 1 bungkus. Yang kaya asli tahu, emang perut saya muat 1000 bungkus? Enggak. Kan bisa dibesokin, nggak akan tentu masih bagus, bisa jadi udah basi. Nggak bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Terus gimana udah kepalang beli banyak, sok coba dibagiin, lihat syukurnya orang-orang. Nepa itu bahagianya ya. Tapi kalau direnungkan lagi, dia udah paham. Begitu udah nyobain segala macam makanan, steak pernah, makanan ini pernah, yang mahal pernah, dia tahu, oh ternyata tempe bacem yang nyaris basi sama steak wagyu tenderloin segede kieu doang nih diameternya nih, import dari Korea 500 juta sakieu teh ya. Kenyang enggak ya? Udah gitu bedanya cuman di mana? 5 senti di sini doang nih. Kalau cadel berarti 3 senti ya, kan lebih pendek lidahnya. Begitu udah ketelen, emangnya kenyang makan tempe sama kenyang makan daging beda kenyangnya? Sama, begak-begak juga ya, begah perutnya. Yang lebih sama apalagi keluarnya sama-sama bau ya. Enggak mahal amat kok, oh iya nanti keluarnya wangi, enggak, asli bau ya. Gimana sepatu yang 50.000 sama yang 50 juta angger bau kaki ya. Dan nggak akan diparkir di dalam, nggak akan nginjek karpet, pasti parkir di luar. Dan biasanya yang sepatunya 50 juta sholatnya susah khusyuk dibanding yang pakai sendal butut ya, nggak usah menjiwai gitu ya. Diminta silakan saf paling depan, safnya para malaikat. Enggak, saya deket pintu aja jagain ya. Jadi kalau pas lagi ruku ayah kene capek tahu. Bukan berarti nggak boleh punya ya, tapi bener capek dengan makhluk. Apalagi kadang ada memang manusia yang diuji oleh Allah. Ujiannya tuh kayak gini, kayak wajahnya tuh kurang pantas gitu kalau pakai barang mahal. Ada kan yang diuji kayak gitu ya. Ya Allah, pernah ada kawan beli jam tangan asli ori, dia udah tahu ini bakal mengundang kejulitan teman-temannya. Maka untuk menetralisir hal tersebut, itu struk pembelian jam tangannya dikantongan kemana-mana. Tapi netizen teh masih aja diomong, itu bonnya siapa kamu bawa? Jangan gitu ya, ada julid juga. Lagian kalau emang orangnya pengen juga sok minta ke Allah. Tetangga pakai tas baru, KW paling dia punya mertua ya. Kenapa suka minta? Ya Allah hayang tas, ya Allah sah. Boleh kan doa kayak gitu?
Walaupun banyak doa yang lebih baik, doa husnul khotimah, doa pengen minta hidayah, tapi dah pengen tas, ya sok mah nggak, asal jangan julid dah tuh. Kalau mau julitin we pasukan istri wil ya. Jangan sesama saudara muslim dijulitin. Ngaji lah gaya biasa ge joget TikTok aya nama di masjid. Pakai tiung lagi gitu keneh misal ya. Terjawab, ngaji teh bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru ge pengen. Bisa jadi alim beneran gak? Dah kalau Allah tolong bisa. Ya Allah tolong, ya kumaha Allah we, dah saya mah hamba ya. Cuman disuruh ikhtiar. Lagian kalau emang Allah udah geluh sama saya, udah benci sama kita, mudah gak Allah matiin kita kapanpun? Kenapa masih pada hirup? Ini ge ngomong banyak maksiatnya, masih hidup juga. Sederhana, ada Allah nungguin. Ya, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang, betul. Satu dunia ngatain Allah, entar ge maksiat lagi, munafik lah, gaya lah. Ya sudah. Nah, tugas kita mah nggak cuman nggak bikin mereka kagum. Nah itu teh paketan loh, lumayan bonus, lumayan tuh transferan pahala, penggugur dosa. Nih punten ya, kalau kita ngebayangin Nabi Adam diusir dari sorga, dosa tengan hiji satu. Kita pengen ke sorga, emang dosa cuman satu? Enggak. Tapi kadang cita-cita ge nggak nanggung. Saya mah nanti meninggal teh tetanggaan jeung Nabi di sorga. Malaikat ge geleng-geleng, naon amalana ya. Maka tapi Allah pengen ngabulin, ya udah dikabul, mudah-mudahan jadi ahli sorga, Allah bikin jadi ahli sorga. Tapi da ibadah kurang, sholat sakitu-kituna, eta ge lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah apalagi. Maka tahu-tahu ada masalah, teman kantor julid, teman kuliah ada yang licik, ya. Udah ngedoain 6 tahun buat jadi calonnya, jodohnya ditikung orang lain. Nggak rugi, tenang aja, ya. Kalau saya udah ngedoain dia biar dia jadi pasanganku, dia dibeliin mobil sama om-om mau dinikah, ya kan kita mintanya yang menggandeng tangan kita ke surganya Allah, bukan ke showroom mobil, betul? Tenang aja. Atau bisa jadi ada dosa kita di hadapan Allah yang belum bisa diampun, tadi ya, terus amalan kita kurang, tahu-tahu dikirim penggugur. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi dah amalan segitu-gitunya, kita nggak kayak para imam besar. Imam Ahmad bin Hambal misalkan, di kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya disebutkan sehari semalam sholatnya nggak kurang dari 300 rakaat. Kalau lagi sakit, sholat beliau hanya 150 rakaat. Hanya ya, Insya Allah. Nah, tapi amalan gak nyampe segitu kok. Tapi pengen ke surga, pengen diangkat derajatnya, amalan kurang. Fasilitas, ya. Ada yang julid, ada yang nyakiti. Beneran gak rugi ya. Dan punten ya, jangan sekali-kali mengukur ketaatan seseorang sama dunia. Gak nyambung. Ya, sekarang jawabnya gini aja. Di luar sana ada yang lagi maksiat gak detik ini? Ada yang nyembah berhala nggak di luar sana? Mereka dapat rezeki ya? Siapa yang ngasih rezeki? Logikanya ini kalian udah segini nurutnya sama Allah, hari Ahad mungkin ada yang lagi pacaran keluar sana, atau jam segini mungkin masih tidur, subuh ge belum, ya. Terus kalian memilih datang ke sini, bela-belain keluar ongkos sendiri, nyetir sendiri, ya. Naik motor sendiri, udah segitu nurutnya sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu ke kalian? Aneh, nggak mungkin, ya. Terus kenapa aku belum sekaya dia yang nggak sholat? Karena bukan itu soalnya balasannya. Ibarat nih, kita pengen ngukur suhu air di gelas ini, ngukur suhu harusnya pakai apa? Termometer. Tapi kita ngukurnya pakai penggaris. Kok nggak ketahuan ya suhunya? Nah emang bukan itu alatnya. Mau ngukur suhu ya pakai termometer, jangan pakai penggaris. Sekarang bagaimana orang-orang soleh Nabi mengibaratkan dunia itu bagi umatnya di hadapan Allah. Contoh, ada riwayat menyebutkan begini. Waktu Nabi sahabat dengan para sahabat jalan, nemu bangke anak kambing cacat. Udah mah anak kambing dagingan, cacat deh. Udah jadi bangke. Diangkat sama Nabi. Saha nu hoyong ya.
Ini mah beliau nggak bisa bahasa Sunda ya. Ini kita lagi misal aja gitu biar lebih mudah dipahami ya. Beliau pakai bahasa Arab, tapi kalau siapa yang mau ini ya. Terus kan para sahabatnya jawab, itu hidupnya kami nggak mau wahai Rasul. Apa kata Nabi waktu itu? Ketahuilah di hadapan Rob kalian, dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada bangkai anak kambing cacat ini. Satu. Di riwayat yang lain disebutkan, kalau dunia dan seluruh isinya setara dengan sebelah sayap nyamuk, ya. Ada yang nyebut juga sayap lalat, ya. Maka Allah tidak akan sudi memberikan minum kepada seorang kafir sekalipun. Kok perjelas maksudnya? Maksudnya, saking dunia di hadapan Allah tenating, artinya sama sekali. Jadi saking artinya ya, itu orang mau kafir maksiatnya kayak gimana, nggak cuma dikasih minum, hartanya dibere. Saking dunia tuh artian bagi Allah. Kalau ada artinya aja bagi Allah, setara dengan sebelah sayap nyamuk, air putih satu gelas ge mau dibere ke Allah. Tapi tadi ya, saking ku artina ini dunia dan seluruh isinya, kamu mau maksiat kayak gimana, dunia mah masa bisa kamu dapat, silakan. Terus kita ngukur-ngukur ketaatan kita pakai dunia. Nah, saya udah sholat duha nggak kaya-kaya ya Allah. Karena yang akan kamu terima bukan itu. Ibarat gini, kalian nyapu rumah, ada debunya kan, dibuang ke depan rumah. Tiba-tiba tetangga datang, kok ini debu bekas sampah kok di dalam, boleh saya minta nggak? Boleh nggak? Nah enggak, udah debu, udah bagi saya nggak ada artinya. Ya. Nah ibarat kita, ya Allah saya udah puasa, udah sholat, udah zakat, udah nurut, udah ngaji, udah baca Quran, udah gak berzina, udah taat segala-galanya. Terus yang kita minta, itu ada debu, boleh saya minta nggak? Segitu Allah nggak pakai kata debu loh. Guru saya nyebutin, kenapa Allah nggak pakai kata debu seluruh dunia dan seisinya? Karena debu dikumpulin sama tukang pasir masih bisa dijual di toko bangunan, masih ada harganya. Meskipun kudu berapa kintal, berapa ton dulu, ya. Ini mah sayap nyamuk, coba dikumpulin satu planet bumi sayap nyamuk. Jadi naon? Saking ku hartina tuh dibuang makannya juga. Sama kayak kita nyapu, nih sampah dibuang. Boleh nggak saya minta sampah kamu? Atau enggak, udah sampah. Udah bagi kita nggak penting. Terus kalau kita udah ibadah mintanya masih dunia kene, walaupun boleh ya, bukan berarti nggak boleh minta dunia. Tapi ganjaran yang Allah siapkan kan lebih baik. Seolah-olah kayak kita udah ikut lomba. Pilihannya dua, yang satu dapat rumah mewah, yang satu dapat pensil pateh. Kita udah juara, selamat buat juaranya dapat rumah mewah. Hambung, saya mau pensil ini, boleh nggak? Bagusan itu hadiahnya. Kenapa pengen pensil pateh? Dambung, saya pengennya ini. Cuman karena kita belum kebayang surga senikmat apa, terus kita segitu cintanya sama dunianya segitunya, terus kita lebih pilih hadiah yang sereceh itu. Kok kalau gitu jelasin ke kami, surga tuh senikmat apa? Apapun yang kalian bayangkan tentang surga, kata Allahnya, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum sanggup terbayangkan oleh akal. Jadi kalau kayak kalian bayangin, saya kalau masuk surga istana saya segede gini, ada bidadarinya segini, ada harta segini, pengen apa serba datang. Apapun yang kalian bayangkan tentang surga masih salah, karena nggak mungkin diukur pakai akal. Lebih tepatnya bukan masih salah, yang kalian bayangin tentang surga, surga pasti lebih nikmat dari yang kamu bayangin. Ya, pasti lebih nikmat dari yang kamu bayangin. Ada yang balapan lain ya tak? Oh, Insya Allah ya, apa-apa. Ya, kayak Sri Mulat jatuh ya. Iya. Kalau ada gelas, Insya Allah. Jadi gitu ya, jangan diukurnya pakai itu. Yang akan diganjar, yang akan didapat sesuatu yang jauh lebih baik. Ya. Dan kalau misalkan itu terus yang jadi ukuran, yuk akan selalu kita temui yang lebih kaya ning stres kene, naik BMW tapi cerik wae. Kalian jalan kaki hujan-hujanan ge cengengesan betul. Kadang kita suka salah kaprah betul, sok ngobrolin apa. Suka healing deh. Healing suka badai ka mana? Indomaret. Caketeuingnya kemana? Capadocia, hoyong. Di mana eta teh?
Ya di mana we lah ya. Misalkan ya. Tapi sok berangkat ke situ sendirian, nyalira. Ngeliatin ya orang, ya Allah, meni mesra, meni hangat. Kalian sendiri pelangap pelongo, oh balon, ya Allah. Oh gunung, ya. Tiba-tiba seorang pria Turki tinggi, putih, langsing, jika bihun lah pokok nama ya. Nyamperin teteh, udah deg-degan ya. Apakah ini jodohku? Begitu dekat ternyata pang fotoin teh, minta foto ya. Ya udah ya, percuma udah deg-degan. Coba ya, bandingkan dengan ke warung harapan imah 5 langkah, tapi dengan orang yang disayang, dicintai 5 langkah, hujan-hujanan eta ge nginjek teh kotok punten ya, hampura. Tapi indah tuh kalau sama orang yang disayang. Meskipun nginjek kotoran ayam, mohon maaf, malah jadi so sweet. Keinjek, sih nggak narik, aku kan gak gitu, tuh kan. So sweet kan, segitu nginjek teh kotok. Coba naik pesawat bisnis kelas, nyampe ke tempat wisata bagus, tapi olangan, rek naon, sedih. Berarti healing aja kita salah kaprah kan? Ternyata healing itu bukan perkara pergi kemana, tapi dengan siapa, betul? Ya udah, tinggal dicari siapanya ya. Masya Allah, mudah-mudahan bukan suami orang, mudah-mudahan bukan. Gitu ya. Apalagi itu perkara healing. Kalian misalkan ini ada yang nikah, ada yang udah nikah, ada nikah, Masya Allah, satu. Ada rencana. Yang lain, ibu-ibu ada yang udah nikah, ada. Yang lain jomblo berarti. Ini banyak kan yang jomblo. Tenang, saya nanya bukan pengen nafkahin ya, tenang aja ya. Tenang, saya cuma nanti menentukan contoh yang akan saya bahas maksudnya ya. Ini ibu-ibu punya anak bu, umur 2 tahun, ngajak main ke kebun binatang. Wah lagi libur ya, kebun binatang yuk, hayo deh. Kita ikut excited kan, tapi kenapa kita ikut bahagia? Apa karena pengen ketemu gajah? Enggak ada, udah apal gajah mah gitu-gitu hongkong ya. Tapi karena kita tahu, kita menantikan ekspresi si anak 2 tahun yang lucu ini ketika nanti ngelihat gajah, betul? Oh itu kan yang tidak terbayar harganya. Karena kalau emang yang seru karena binatangnya, coba ibu pergi ke kebun binatang sendirian bu, garing. Oh gajah teh gitu, oh jerapah teh panjang, oh sirem, ini udah gitu kan garing kan? Itu aja kita salah kaprah ya, enggak tuh, bahagia mah gampang dah aslinya. Tapi ketika kita selalu mengurung kebahagiaan kita, ya ginilah, bayangin kenapa anak kecil lebih mudah bahagia daripada kita. Kenapa? Ya, padahal pengetahuan orang dewasa sama pengetahuan anak-anak, banyakkan pengetahuan siapa? Dewasa. Uangnya orang dewasa sama anak-anak, banyakkan uangnya siapa? Dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung ya, mereka agak beda ya. Mereka nggak minta lahir di keluarga itu ya. Tapi kenapa uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, tapi tidak lebih mudah bahagia dibanding anak-anak? Sederhana. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga gak ngerti tauhid tenaun, ibadah fikihnya seperti apa gak tahu. Tapi sederhana, dia belum punya ilah. Kita makin gede ada ilah. Gini ya rasanya punya duit enak. Gini ya rasanya viral enak. Gini ya rasanya punya jabatan, selalu diberikan privilege, dispesialkan. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Sehingga kadang wajar kalau di kota besar ada yang baru gajian kayak ngambek. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau rumahnya segede dia, kalau mobilnya sebanyak dia. Kenapa kudu gitu? Ibu lahir gak langsung segede gini, betul? Teteh langsung segede gini teh? Pernah orok teteh? Berarti pernah jadi manusia yang bahagia tanpa alasan kan? Pernah jadi anak-anak. Kenapa makin gede, makin banyak pengetahuan, makin banyak uangnya, makin sulit bahagia? Ya kita sih meletakkan pesaing Allah di hatinya ya. Ya udah, Allah aja. Karena kalau semakin kita dikurung dengan itu semua, ya pantesan sok gerak punya apa aja nggak bahagia. Hayong deui, nambah lagi, ya. Apalagi kita sering diingatkan, tolong persering mengucapkan ayat ini ya, Al-Baqarah 156.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kan kadang ini lebih sering disebutnya kalau ada yang meninggal ya. Padahal dulu Nabi nyontohinnya ketika lampu cahaya lilin di rumahnya mati, beliau pun ngucap ini. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, kenapa ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Karena apapun yang membuat hati kamu merasa tidak enak, ucapkan ini. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi ini menegaskan bahwa yang kita punya nggak usah, bukan yang kita punya aja, handphone, mobil, rekening itu saldo di dalam rekening kalian, nggak usah itu. Yang nempel di badan bukan punya kita. Kata Allah ini ginjal mesti lepas duluan, satu pulang. Ini tangan mesti pulang duluan, lepas entah gimana ceritanya. Ya. Nah tapi kapan kita menderita? Ini dia. Bayangin, siapa yang kesini naik motor? Punten, misal bukan doa ya, nyampe parkiran motornya hilang, sedih tidak? Sedih. Hilangnya teh masih nyicil, udah gitu hilangnya sekalian, ternyata di dalam jok bagasi teh ada BPKB-nya, ada jumlah cicilan sampai nanti lunas, semua ditaruh di situ, misalkan ya, sedih, ya. Tapi bayangin, yang ada orang lain ternyata yang hilang motor, namanya Pak Burhan, tinggalnya di Desa Seragen, RT 3, RW 5, pokoknya kalian nggak kenal lah dia siapa, ya. Nah orang tidak dikenal ini motornya hilang. Motor orang tidak dikenal itu hilang, kalian sedih nggak? Jujur? Enggak. Kenapa tidak sedih? Karena bukan punya saya, ya kan? Kalau misalkan manusia kan sedih karena kehilangan. Oh berarti satu dunia, satu orang hilang motor, satu planet bumi harusnya sedih. Tapi sok jujur, kapan kita baru sedih? Ketika kehilangan sesuatu yang kita akui sebagai milik kita. Buktinya gitu kan? Motor orang lain hilang, ya paling cuman ya turut berduka ya. Tapi beda nggak rasanya kalau yang hilang motor sendiri? Beda kan? Lebih sedih kan? Karena ada rasa kepemilikan. Sedangkan ayat tadi yang juga sering diucapkan Nabi mengikrarkan bahwa semua yang ada tuh emang bukan punya kita, punya Allah. Terus diakui, pantesan sedih. Ibarat gini deh, saya mau nitip handphone, mau ke toilet, boleh? Boleh. Saya keluar dari toilet, boleh nggak saya ambil handphone saya tadi? Ambek nggak? Enggak, karena emang bukan punya kan? Iya, gitu kan? Nah bedanya kita setelah dititipin sama Allah, hamba nih ya, nih harta, nih jabatan, nih kekuasaan, titipan nih, bukan buat kamu, udah nggak mungkin selamanya, betul? Terus dikasih ini buat apa ya Allah? Buat ngecek, kamu teh tambah baik atau tambah enggak? Ternyata tambah zolim, tambah jauh dari Allah, tambah malas ibadah, diambil. Bukan Allah benci, bukan. Tapi buat nyelamatin kita, sebagaimana anak kecil doyan permen sampai sakit gigi, udah sakit gigi masih minta permen ke si mama, dikasih nggak ke si mama? Enggak. Apakah karena benci atau karena sayang nggak dikasihnya? Sayang. Karena ini merusak kamu wahai hamba, saya ambil ya. Kenapa kita sedih? Udah di aku, ya Allah itu kan punya saya. Nah di aku. Ibarat kayak tadi, nitip handphone, pas saya keluar dari toilet, boleh saya ambil handphone saya nggak? Nggak boleh. Sedih atuh aku. Atuh bukan punya kamu di aku. Itu bayangin yang parkirin di depan, begitu kita ngambil mobil kita, dia nangis guling-guling. Mobilnya hilang. Ya kan bukan punya bapak, Pak. Jangan di aku ya, punten lah mau di aku ingat tidak, rezeki manusia teh cuma 3, udah kudu apal ini mah. Rezeki manusia cuma 3, apal? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, nanti diulangi ya kalau kecepatan. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di
jalan Allah. Latihan satu-satu. Ini cai buat saya, boleh saya bawa pulang? Milik ya. Ternyata di jalan teh bahe, diminum ku ucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Kapan jadi rezeki kita? Kalau udah lewat sini. Ya. Gak usah kayak ini, bentuknya udah bisa langsung dikonsumsi ya. Silakan cek saldo masing-masing yang di handphone. Atas nama siapa itu? Masing-masing kan? Ya, karena habis ngeliatin saldo gitu ya. Ada manusia itu ada yang bilang terbagi menjadi dua. Ada jenis manusia yang bahagia melihat buku tabungannya, ada manusia yang sedih melihat buku tabungannya. Kalian yang mana kira-kira? Ya, oh yang sedih. Ya. Semoga Allah bahagiakan dengan buku tabungannya ya. Insya Allah. Maka misalkan dia bahagia, oh saldo temen indah, nolnya ada 1, 2, oh banyak gitu ya. Tiba-tiba anaknya nelpon, mah belajar nyetir nabrak, adek nggak apa-apa mah, tapi kudu gantiin berapa deh? 4 miliar mah. Gantiin naon deh, kamu nabrak apa? BMW 7 mah, itu milih-milih atau nabrak teh deh ya. Gimana milih-milih pengen nabrak ya? Ternyata bukan rezeki ibu, tapi rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat tenggorokan, belum jadi milik kita. Ya. Ini temen di Thailand ya. Dulu kami kerja bareng waktu masih sama-sama di kasino, tapi dia keluar lebih awal, diajakin sama pacarnya. Pacarnya penari di tempat hiburan malam. Jadi jangan harap dia berpenampilan seperti kalian ya. Dan bajunya kurang bahan. Ya. Maka udah, akhirnya mereka ngapain berdua? Mereka bikin, saya nyebutnya dapur narkoba ya. Entah gimana mereka bisa beli bahan baku di toko kimia, bisa dirubah jadi bubuk kokain, nggak tahu itu belajar dari mana. Dan akhirnya jadi bandar narkoba paling besar di kota itu. Jelas uangnya udah banyak, udah punya ruko, udah buka restoran, udah buka apa. Tapi orangnya irit, nggak kecanduan judi, nggak suka main perempuan, cuma obat aja karena kan mesti quality control, nyobain jadi halus ya, gitu ya. Kan harus QC ya. Tapi orangnya rajin nabung ya. Dia bercita-cita suatu saat saya pengen berhenti. Dia sendiri ya bilang ya, aku suatu saat pengen berhenti, pulang lagi ke Bogor, dia orang Bogor juga, lalu pengen bahagiain ibunya. Tuh, bandar narkoba yang budiman bukan? Ya. Ya. Maka karena yang lain kan biasanya foya-foya, dia nggak suka foya-foya. Kemana-mana dia pakai kaos agak bolong sama celana pendek, sendal jepit. Padahal bandar judi gede, ya, bandar narkoba, ya. Suatu ketika dia nabung setelah bertahun-tahun, pacarnya kabur sama laki-laki lain. Dia dicepuin, ngerti dicepuin nggak di sini? Ya, dikhianati gitu ya, sampai akhirnya jadi dia harus dipenjara. Masuklah ke penjaranya Kamboja karena itu perbatasan Thailand sama Kamboja. Kita tahu ya, namanya di penjara mah jelas gak ada yang enak ya. Baru bisa enak kalau mau nggak mau kudu keluar duit ya. Pengen ada kulkas di kamarnya, pengen ada di negeri Konoha bisa terjadi ya. Insya Allah Konoha ya, Wakanda ya. Nah, maka dia pengen bebas. Dia nego sama polisi izin ya. Demi Allah masih banyak polisi yang jujur dan baik. Ini saya lalat, ini oknum ya. Karena masih banyak demi Allah polisi yang jujur dan baik. Yang oknum ini, yang nangkep, nego. Tolong lepasin saya Pak, Bapak minta berapa? Nominal yang diminta oleh si oknum ini tepat sejumlah tabungannya selama 5 tahun jadi bandar narkoba. Lepas, keluar, ketemu lagi, terakhir lagi ngahuleng. Yang dia renungin, selama ini teh ai gua teh buat apa tuh ya nabung? Gue pikir itu rezeki gue, ternyata cuman harus disalurin tuh ke oknum, ke parat itu katanya. Mohon maaf ya, ini bahasa dianya ya gitu kan, numpang lewat doang. Itu tabungan kita tuh bisa hilang kapan saja kalau yang punyanya mau ngambil. Kita di aku betul. Itu bicara tentang rezeki ya. Yang kedua, yang dikenakan lalu jadi usang. Nah, ini mah saya apalah. Salah satu ujian paling berat bagi kaum wanita tuh ternyata bukan macam-macam. Sesederhana diskon. Betul ibu-ibu? Betul? Jalan-jalan, jelong-jelong, ngelihat ada diskon.
Ntar lagi sholatin dulu aja, udah azan. Sholatnya bisa susah khusyuk kabawa. Allahu Akbar, ya Allah gamis temni halus, ya Allah. Allahu Akbar, kabeli mualnya, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Si papa kan mau ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Temen gak ada yang mau bayar utang. Allahu Akbar. Mana hari ini masih diskon? Allahu Akbar. Diskonnya cuma nyampe hari ini. Allahu Akbar. Sekalian jemput si ade berangkat ya mah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Asa beda ya. Diterima atau sholatnya? Makanya biar bisa khusyuk kita beli dulu kok. Bisaan si teteh ya. Oh, anggaplah kebeli teh gamisnya. Kadang dia suka ditanya, gamis sudah banyak ngapain beli lagi? Bisi aya kondangan, tak bisi ya. Membeli sesuatu karena bisi ya. Barangkali akhirnya kebeli, ditaruh ke lemari. Pernah ada yang ngalamin akhirnya ya udah ada ditaruh lemari, kan nggak mungkin dipakai tiap hari. Kadang dia kerja, dia harus keluar kota, karirnya naik. Suatu ketika 5 tahun kemudian udah sanggup pindah ke tempat yang lebih baik, pindahan, bongkar lemari. Ih, baju 5 tahun yang lalu, ya Allah masih ada label harganya segala. Dicobain, gak muat, lintuh aja nama ya. Adiknya lewat masih langsing ya. Deh, buat adik aja deh. Serius kak, sejauh ini aku hanya bisa mengintip dari jauh. Ternyata pengen minjem gak berani. Sekarang buat aku. Iya, ternyata dipakai sama si ade sampai usang. Berarti rezeki si kakak atau si ade? Si kakak mah selama ini cuma ngaku-ngaku, bajuku, aku gak boleh ada yang pakai tanpa seizinku. Berarti itu milikku kan? Sebelum dipakai sampai usang bukan punya kita. Ya, belum jadi rezeki kita. Ya udah, weh, rezeki si ade. Ya. Yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Ini ada pengusaha sukses, soleh, punya kebiasaan beres jualan, uangnya teh cuman disisain buat modal besok, sisanya habis disedekahin. Teman-temannya suka nanya, "Ai kamu nggak sayang sama uang kamu? Invest dong kayak kita, biar duitnya berkembang." Kata dia teh, kata pengusaha solehnya, "Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati." Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat, sedekah, wakaf. Punten ya, yang pada rajin sedekah atau mungkin tadi ada kegiatan sedekah, udah masuk hartanya, selamat. Anda baru saja mentransfer uang Anda ke rekening akhirat Anda. Ya. Jadi aslinya tetap milik kalian, dah nggak berubah. Ya, tetap milik kalian. Dan ya memang itu aslinya kan. Kita kumpulin saldo banyak, meninggal dibawa nggak? Enggak, dibawa enggak, dihisap iya kan repot. Tapi kalau misalkan yang udah kepalang kita sedekahin, meninggal, nyari kita tuh ada lagi. Jadi saldo kita setelah meninggal. Lagian enaknya urusan sama Allah ya. Misalkan ada yang ngajakin, kok sedekah yuk, ayo, buat apa? Bangun masjid, sok mangga, plung keluar. Misal, umurnya nggak nyampe, meninggal duluan, tapi masjidnya belum jadi. Dan kita tahu nanti di hari akhir akan diserahkan buku catatan amal. Kita ngecek kan, tanggal segini, ah iya benar waktu itu sedekah, ah iya benar hati itu sholat. Nah, begitu ya, begitu dicek lagi, dia ingat. Nah, kata ayah, perasaan di hari itu tanggal segitu saya sedekah buat bangun masjid. Nanya dong ke Allah, ya Allah punten, tenang, Allah ngerti segala bahasa ya. Ya Allah punten, engkau pasti apal di tanggal segitu jam segitu aku teh sedekah. Kenapa nggak ada di sini wahai Allah? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya can jadi pahala lagi can cair. Enggak gitu konsepnya bos. Ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong, kita baru ge niat, hoyong sedekah, udah jadi pahala ya. Demi Allah. Enak kan urusan sama Allah? Ya, kita berjuang tidak harus melihat hasil perjuangan kita. Sama ya, meskipun ya Allah udah ikut bantu ke Palestina tak bisa, ikut ke sana dikasih senjata nggak tahu cara makainya. Ya. Terus sekarang bisa dibantuin misalkan apa? Ya cuman boykot.
Ya, merelakan ya Allah skincareku diboykot ya Allah, harus ganti, yang lain belum tentu cocok, udah gitu ternyata ada yang breakout dulu ya, jerawatan ya, skin barriernya istilah-istilah Masya Allah ya. Memang skincare itu bisa jadi ujian, terutama dalam yang mengamalkan menjaga wudhu ya. Saya hafal lah itu mah ya. So pengen tidur, ngamalin tidur dalam keadaan berwudhu. Kalau habis mandi malam menjelang tidur ada ritual kan yang kalian lakukan. Pertama toner dulu, lalu serum, setelah serum krim malam, setelah krim malam punten hitut ya. So Allah lagi ngetes itu, kamu pilih skincare atau wudhu ya. Maunya wudhu deh, ngulang lagi atau udah mana satu paket mahal misalkan ya, dompet mahasiswa ya, menjiwai ya, Masya Allah ya. Maka ya sudahlah, itu sedikit perjuangan kita, tapi ya tadi ya nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Yuk cari Allah sesegera mungkin, nanti Allah yang atur. Saya menutup, ingat ya, Allah itu nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir. Ulangi, Allah nggak pernah nyuruh kita, Allah cuma nyuruh kita nurut. Gimana maksudnya kok? Waktu Ibunda Maryam di surat 19, surat Maryam juga, kan tahu-tahu hamil ya. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki, oleh manusia, tahu-tahu hamil. Biasa netizen julid ya. Ya ukhta Harun, saudaranya Harun, saudaramu Baragerai kamu hamil ya. Misalkan beliau tinggal di Bandung ya, ya diomong ke batur, akhirnya kan sempat sakit hati, menjauh dari masyarakatnya. Ketika sudah lelah, bersenderlah di pohon kurma, lalu lapar, kurmanya ada di atas, nah, tapi capek, pohon kurma kan gede, yang udah matang gede ya. Terus Allah perintahkan apa di ayat 25-nya? Wahuzzi, goyang-goyangkan, wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Goyang-goyangkan, nanti rutop itu jatuh ke kamu ya, goyang-goyangkan ke arahmu. Pertanyaannya, waktu itu guru tafsir saya bilang ini ayat tentang tawakal. Gimana maksudnya tawakal? Bayangin lagi tadi pohon kurma. Pernah lihat pohon kurma yang udah berbuah matang segitu gedenya, besarnya? Pilih manusia yang paling kekar di tempat ini, 10 orang kalau perlu, goyang-goyangin itu pohon, jatuh nggak tuh kurmanya? Mual demi Allah. Karena cara panen kurma emang bukan digoyang-goyangin. Maka ini gimana ceritanya? Ibu hamil gede, lagi mules-mulesnya nyender di pohon korma, tage sambil lapar, digoyang-goyangin, tenaganya segede apa? Tapi jatuh rutopnya. Pas dijelasin tentang ayat ini, nya guru saya Ustadz Budi Hasari bilang, lihat ini ayat tentang tawakal. Allah tuh gak pernah nyuruh kamu nentuin takdir. Tugas kamu nurut, takdir urusan Allah. Kalau kita kan kadang suka nyerah duluan sama takdir. Apa? Ganti kepala cabang, ganti peraturan. Mati saya lah. Udah mendingan resign. Kita takut duluan dengan bayangan kita, insecure sendiri, akhirnya jadi nggak berani maju, nggak berani gerak. Sampai kadang banyak yang dijadikan film kan, dia naksir nggak ya sama saya, nggak berani ngucap, sampai akhir film nyesel nggak ngucap-ngucap ya. Ya, ada ya kayak begitu. Enggak, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir. Takdir urusan Allah. Kalau emang takdir itu kita sendiri yang nentuin, enggak, gimana ceritanya? Nah, seperti itu. Tenang aja, ya. Kalau enggak gimana ceritanya ibundanya Nabi Musa nganyutin anaknya ke sungai, ya Allah. Kan dulu nggak ada USG ya. Jadi baru tahu laki teh pas lahir. Begitu akhirnya lahir, ternyata laki-laki, dan pemimpin di negara tersebut bilang anak laki-laki harus dibunuh. Ya Allah, anak saya mau dibunuh, minta tolong. Dapat petunjuknya, anyutin ke sungai. Kalau pikirnya, ya Allah, lagi sayang-sayangnya sama anak, khawatir disuruh dianyutin ke sungai. Ini belah mana masuk akalnya. Tapi gara-gara dianyutin ke sungai, akhirnya Nabi Musa diangkat anak oleh siapa? Istrinya Firaun ya, Asiyah.
Dan ternyata anak ini disusuin oleh siapapun gak mau. Kakak perempuannya udah ngebuntutin dari jauh, nyeletuk, saya tahu ibu mana yang anak ini mau nyusu. Serius, bawa dong ke sini. Mamahnya diajak nyusuin, akhirnya mau. Dan memang ibu kandungnya. Tapi lihat, ya, gara-gara kejadian itu, beliaulah satu-satunya ibu yang nyusuin anak kandungnya, tapi digaji pakai duit negara. Ya kan? Coba kalau dari awal gak nurut, gak mau ya Allah, yang bener ya tuh. Udah bayi dianyutin ke sungai, gimana ceritanya, lagi sayang-sayangnya. Kalau tetap ditahan, apa yang terjadi? Tiap hari harus ucing-ucingan sama tentara, digedor-gedor, ya. Kayak film apa tuh yang gak boleh suara sambil bawa bayi? Apa teh? A Quiet Place ya, gitu kan? Ribet kan? Nah, Masya Allah lah, kita nggak pernah disuruh nentuin takdir, tinggal nurut, sisanya Allah yang atur. Nggak terjadi sesuai keinginan pun, kalau pahit jadi penggugur dosa atau peninggi derajat, sabarnya jadi kebaikan. Penutup nasihat dari Umar, kalau kita tidak terima takdir Allah, takdirnya belum tentu berubah, dan juga kufurnya menjadi dosa. Tapi kalau terima takdir Allah, mudah bagi Allah mengubah takdirmu dan sabarmu menjadi pahala. Sok pilih yang mana. Gak suka nih sama takdirnya, gak terima, udah mah gak terima, takdirnya gak berubah, udah gitu ngambek wae, jadi dosa, gak berubah lagi takdirnya. Tapi kalau kita terima takdir Allah, mudah bagi Allah merubah takdirnya, dan sabarmu dalam menghadapinya gak akan Allah sia-siakan, pasti jadi pahala. Bukankah sabar itu adalah amalan yang ganjaran pahalanya tanpa batas? Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang bersabar yang ganjaran pahalanya tanpa batas. Selamat menempuh hijrah kalian, semoga Allah muliakan kalian dengan diangkat derajatnya, dijadikan hamba-hamba yang terpilih. Nikmati semua ujiannya, karena itu semua cuman menggugurkan dosa dan mendekatkan kalian ke surganya Allah. Bisa jadi kepahitan yang kalian alami membuat kalian lebih terjamin surganya daripada yang hidupnya nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan pesan nama saya Ilham Fadil. Kebetulan saya fresh graduate baru lulus Lulus kuliah SMA? Kuliah. Nah, berkah. Silakan. Berkaitan dengan hijrah, mau cerita dikit ya. Kebetulan saya itu sekarang di Facebook dan alhamdulillah pendidikan Islam yang bisa saya konsisten di dalam Islam, bisa menemukan Alhamdulillah. baik melanjutkan yang dari sekolah. Kemudian setelah saya bersekolah di sekolah hukum sekolah negeri, sebulan saya itu terjerumus ke dalam pergaulan lah, sehingga menjadikan saya dari nilai Islam. Iya. Kemudian dalam waktu dekat ini kebetulan saya mendapat panggilan nanti ya untuk kembali ke jalan benar. Alhamdulillah. Saya kira berhijrah saat itu. Terus? Mulai dari saya tuh melakukan amalan yang bisa saya lakukan lah, seperti contohnya bangun subuh untuk sholat tahajud. Akan tetapi dalam melaksanakannya terkadang saya tidak konsisten, semisal dalam hari ini saya tahajud, kemudian di hari berikutnya tidak. Lantas bagaimana agar bisa saya tetap istiqomah melakukannya. Dan juga dalam perjalanan saya berhijrah ini tentu banyak cobaan yang saya rasakan, cobaan yang istilahnya mau menjauhkan saya kembali dari proses saya berhijrah. Baik, istilah. Baik, terima kasih Ustaz Ilham tadi ya, insyaallah. Baik, bismillah. Yang pertama jelas minta tolong dulu kepada Allah ya. Karena kadang yang kurang dari kitanya minta tolong ke Allahnya ya. Pernah ada yang nanya, kok gimana caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin tetangga, minta bangunin orang tua misalkan ya, tapi nggak bangun-bangun. Udah minta tolong ke Allah belum? Coba gerak. Beres sholat isya, berdoanya, yang biasanya berdoa macam-macam, sekarang berdoanya, ya Allah pengen tahajud ya Allah. Mudah bagi Allah nanti.
ya, dibikin bangun pengen pipis kayak digigit nyamuk, digigit singa, digigit apa, ya mudah kan, ya tahu-tahu ada singa di kamar ya misalkan ya. Yuk minta tolong ke Allah ya, supaya ini juga mencegah agar kita tidak bergantung kepada ikhtiar kita sendiri ya. Yang kedua, nah karena hanya terutama laki-laki ini, karena sebetulnya sama ya, wanita laki-laki sama-sama punya akal, di mana akal itu bisa membantu di situ, yaitu yuk mari kita pikirkan lagi, kalau dulu kehidupan kita sebelum hijrah sudah jadi kehidupan yang baik, bagus dan Allah suka, kenapa kepikiran hijrah? Misalkan dulu pernah begini, pernah begitu. Kalau kehidupan itu sudah jadi kehidupan yang baik dan mulia dan Allah suka, kenapa kita kepikiran pengen berhenti? Karena sadar kan, saya mau sampai kapan ya hidup kayak gini? Maka akhirnya berhenti, terus akhirnya melangkah di hijrah mencari Tuhannya. Lalu anggaplah ujiannya datang, rindu dengan kegiatan yang lama dan apapun itu, kita bisa mikir lagi, balik lagi. Dulu aja udah nyampe kenyang, belum bahagia juga, makanya sekarang nyari Allah kan. Terus kalau saya balik lagi, apakah nggak mungkin terulang? Udah pasti terulang lagi. Ntar pasti jenuh lagi, ntar pasti mentok lagi, ntar pasti buntu lagi, ntar sebentar pasti nyari Allah lagi. Kalau pas lagi nyari Allah lagi masih ada umur, alhamdulillah. Pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada umur pas nanti bakal harus tobat lagi? Kalau meninggalnya pas lagi maksiat lagi, situ ya, maka akalnya di situ bermain. Sisanya silakan jaga lingkungannya. Ya kita mesti ganti circle. Gimana kok kalau kita nggak sanggup ganti circle? Nanti biasanya Allah tolong teman-teman yang ngajakin maksiat ini bikin bete sama kita. Udah nggak asik kasih ilham mah. Sekarang mah ngaji wae ya. Dulu edan, ayeuna ajan misalkan ya. Misalkan. Karena kita nggak sanggup ninggalin mereka, menjaga jarak dengan mereka, bukan ninggalin ya. Allah nanti tolong, merekanya bikin males, udah jangan ajak dia lagi, ya nama ngaji wae, ya udahlah bikin grup aja yang nggak ada dianya, ya. Bukan dia sih, bukan dimusuhin, bukan kita jauhi, jaga jarak aja. Suatu saat kita udah siap harus balik lagi ke mereka, yuk siapa tahu kita udah jadi pribadi yang berbeda. Bahkan kalau bisa mereka ada masalah, kita duluan yang pertama kali datang. Kenapa kamu udah kami musuhin, gak kami ajak main lagi, malah nolongin paling pertama. Teman-teman yang biasa party bareng malah gak ada. Bukan saya yang baik, ini Allah dan Islamnya. Insya Allah. Karena malu itu sebagian dari iman ya. Yang lain lagi ngapalin Quran, masa kita main game sendiri, maka pasti ikutan. Ya, silakan jaga lingkungannya. Lalu jangan lupa sering-sering wisata rohani yang hidupin hati. Contoh ke kuburan, ya Allah dia dulu lebih kaya, lebih tampan, sekarang dimakan cacing, duitnya nggak dibawa. Kemana ke rumah sakit, ya Allah kita seumuran, tapi dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, harus di kasur, makan dia dibatasin. Kita mau makan seblak wae mencret enggak, ya kuat lambungnya betul. Ya. Kemana? Kalau di dokter Junjunan tuh di Pasteur pernah mampir ke rumah singgah Al-Fatih, ya. Kalau di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, itu ketemu tuh semua orang-orang yang udah divonis umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bahagia, ngajak ketawa. Katanya teh, enakan saya udah tahu tanggalnya, boarding pass udah keluar, ya. Pokoknya nggak tahu ribet. Saya mau udah sempat packing, udah siap-siap, nggak juga ya. Kalau misalkan dadakan, ya Masya Allah, ya. Kalau yang terakhir, kalau koko pribadi, ingat dosa sendiri. Misalkan kayak gini ya, ya Allah, saya mati bakal surga pengen, semua juga pasti cita-cita pengen ke surga. Tapi mengingat yang lain mah ternyata sholat zuhur cuman 2:30, sholat asarnya 8:30, sholat subuh kadang 8:30 baru bangun. Tapi dia masih bisa nggak ke surga? Insya Allah masih bisa. Kenapa? Karena saya yakin dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini yang sadar hanya sebanyak itu, yang layak Allah matikan saat itu juga ketika masih bermaksiat. Bukannya dimatiin, malah diizinin tobat, ketemu orang soleh-soleha, diizinin ngaji bareng, ketemu para guru. Terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, baca lebih banyak. Saya nggak tahu diri dong di hadapan Allah. Sedangkan kita nggak suka sama manusia yang nggak tahu diri. Masa kita jadi manusia seperti itu di hadapan Tuhan kita?
jadi malu lagi. Nah istilah ya. Sisanya semoga Allah tolong dimudahkan. Jangan khawatir, kalaupun ada kepahitan itu sedang dilepaskan segala kemelekatan di hatinya, sehingga kalau udah tinggal Allah doang, kita udah nggak bisa kecewa karena apapun lagi ya. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ferdiansyah dari program studi ilmu keolahragaan Fakultas. Masya Allah. Silakan, Ustaz. Pertanyaan saya itu tentang percintaan. Jadi kebetulan saya ini orangnya jomblo dan banyak sekali godaan-godaan. Orangnya apa? Jomblo. Sekarang sedang jomblo. Oke. Dan banyak sekali godaan-godaan untuk menjalin percintaan. Au. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih yang katanya pacaran itu dilarang, tapi kan yang pacaran itu ujungnya happy ending dan sampai menikah? Kalau itu dilarang Allah dan Allah nggak ridho, kenapa mereka mesti berjodoh dan bahagia? Oh gitu. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangi nonton drama ya ayah. Maaf ini. Punten. Di Jepang itu banyaknya film porno. Karena ternyata orang di sana nggak mau nikahnya nggak pengen punya anak. Di Korea itu banyaknya drama romantis karena tingkat perceraian tinggi. Jadi nikah teh indah pisan. Ai di Indonesia kenapa banyaknya film azab? Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Punten. Kalau bicaranya happy ending, Kang Ahmad panggilnya ya. Yang saya tahu happy ending mah nyampe surganya Allah. Kalau sekedar akhirnya sering zina dan akhirnya jadi pacaran dan nikah happy ending, oh kalian tidak tahu konflik rumah tangga mereka. Pusingnya mereka mikirin token bunyi melulu, popok, uang listrik, uang pangkal, cicilan motor. Oh jangan dikira tuh, Masya Allah ya. Dikira Allah tidak ada, oh tidak. Indah tuh satu, happy ending tuh nyampe surga. Kalaupun punten ya, kalau di film-film memang atau kayak ayatnya nyata ada yang punten diawali maksiat, akhirnya bersatu dalam mahligai pernikahan, dan yang mereka tampilkan ya nggak mungkin lemparan asbak diposting di feed IG, nggak mungkin, betul? Pasti yang so sweet aja. Dan kalau kita ngelihatnya dari postingannya saja, nggak tahu apa dalamnya, dan kita anggap itu happy ending, oh tidak. Happy ending itu satu nanti kalau nyampe surganya. Yang diselingkuhin, tapi gara-gara diselingkuhin dia jadi tahajud, gak pernah bolong sholat malam, mulai ngaji, pakaian syar'i, mulai belajar Quran, bahkan hafal dan mengajarkannya, bisa jadi lebih terjamin surganya daripada punya setia. Ya, menjiwai gitu sih teteh, Masya Allah. Ya, maka bukan berarti yang suaminya udah setia ditanya, kapan selingkuh? Ya enggak gitu juga konsepnya, bos. Ya, penggugur dosa masing-masing kan beda. Tapi enggak, ya. Jangan ukur itu juga dengan kebaikan dalam bentuk ukuran baiknya dunia, ya. Karena punten ya. Contoh ini memang kasusnya beda. Dia terkena riba. Awalnya sering ngaji, tapi pengen gedein usaha. Setelah gedein usaha, mau nggak mau nyari pinjaman sana sini, nggak ada yang tanpa bunga. Akhirnya mau nggak mau terjerumus riba. Beneran tambah kaya, tajir melintir, punya mobil mewah, ganti rumah yang besar. Tapi hukuman Allah datang. Apakah dalam bentuk kepahitan? Tidak. Hukuman pertama datang dalam bentuk awalnya selalu sholat tepat waktu, sekarang subuh 8:30, asar 5:30. Awalnya merasa sedih, berdosa, sekarang bodo amat. Ya. Ketika udah mulai terbiasa meninggalkan yang dia ketaatan, awalnya setiap minggu minimal majelis ilmu, sekarang belum tentu sebulan sekali, tanpa ngerasa bersalah. Ketika sudah terbiasa meremehkan amalan kebaikan, asal dengan dosa-dosa kecil. Tadinya nggak berani interaksi dengan lawan jenis, sekarang sekretarisnya diginitin terus. Lama-lama sudah terbiasa dengan dosa kecil, akan berani melakukan yang besar-besar. Akhirnya dosa besar yang membuat istrinya berhak meminta untuk diceraikan. Karena ngerasa udah kaya, udah cerai.
cerai, dua-duanya tetap sama kaya sampai 10 tahun ke depan lebih, tapi ternyata akhirnya Allah uji yang lain. Anak-anaknya kecanduan obat, stres, orang tuanya cerai, anak-anaknya ada yang kelilit judi, akhirnya orang tuanya pun juga stres karena terbiasa yang tidak berkah, akhirnya ya dua-duanya kembali bangkrut. Diawali karena apa? Meremehkan dosa. Jadi kadang bagi orang-orang yang lebih beriman, kepahitan itu lebih ringan bagi mereka kalau dalam bentuk pahit, kejeduk, berdarah, terluka, menangis. Mereka kadang yang paling berat itu justru apa? Ketika tadi malam bisa tahajud, besok malamnya nggak bisa tahajud, bisa nangis tuh dia. Padahal nggak tahajud seumur hidup, nggak dosa. Karena memang hatinya udah bergeser ke Allah doang. Ya. Jadi ketika bismillah ya, kenapa kalau emang pacaran nggak boleh, mereka akhirnya nggak bisa jadi istidroj, sama maksiat aja barengan terus, nanti sama-sama di neraka. Nah, naudzubillah. Atau dibandingkan dengan yang menjaga ketaatan, nggak mau seperti Nabi Yusuf diajak maksiat sama Zulaikanya, malah berkata aku takut kepada Allah. Apa dikira Nabi Yusuf gak tertarik sama Zulaika? Wahammat bihi wahamma biha, yang berarti artinya ia tertarik kepadanya dan Yusufnya pun tertarik kepada perempuannya, sama-sama tertarik. Nih, cowok pengen merkosa perempuan bisa belum tentu jadi. Ya, kalau ceweknya nggak mau, pernah kejadian, udah disekap, ini cewek sadar, saya nggak akan sanggup melawan nih laki-laki. Ya udah, saya izin mau ke toilet, mau dandan biar kamu tambah puas. Ternyata mohon maaf di toilet punten bisa, dia buang air, kotorannya dibalurin ke seluruh tubuhnya. Keluar, kamu wanita gila, keluar kamu sana. Tuh, laki-lakinya yang nafsu, perempuannya belum tentu, perempuan yang nggak mau belum tentu jadi. Ini wanitanya yang pengen, cowoknya yang dikunciin. Bisa-bisanya Nabi Yusuf berkata aku takut kepada Allah. Makanya itu amalan yang luar biasa sampai beliau diangkat segitu tingginya oleh Allah. Karena perempuannya yang pengen. Ya, kan kalau lakinya yang pengen belum tentu kejadian. Tapi Masya Allah, apakah jadi kehinaan bagi beliau? Meskipun gara-gara itu beliau di penjara, apakah hina? Enggak lah, mau akhirnya iya dilarang, tapi kan tadi kan hukuman Allah tuh datangnya terserah Allah lah. Lagian yang paling penting happy ending itu satu nanti, nyampe surganya, bukan sekedar surga-surgaan di dunia. Surga-surgaan di dunia mah masih harus isi pulsa, ngisi token. Ya, di sana mah kan enggak ya. Apa lah istilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Istiqomah, tolak segala godaan gadis yang menggodamu ya. Jelah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Jadi kan Ustaz, saya tuh pernah di posisi memang benar-benar dihantam banget nih sama keadaan gitu Ustaz. Jadi ada beberapa banyak ujian saat itu yang saya hadapi, sehingga waktu itu membuat saya sangat marah, yang kemungkinan marah sama Allah gitu Ustaz. Ya. Nah, tapi beberapa belakangan ini saya berusaha untuk sabar dan ikhlas gitu Ustaz menerima takdir. Tapi saya pernah marah gitu sama Allahnya gitu. Nah, apakah ini termasuk sabar dan ikhlas gitu Pak Ustaz? Dan sekarang juga melalui kajian dari Ustaz, saya semakin yakin untuk percaya bahwa takdir Allah itu jauh lebih indah dan lebih baik untuk saya gitu. Jadi saya pernah marah gitu ya Allah. Nah, apakah ini termasuk sabar dan ikhlas gitu? Dan satu lagi Ustaz, mohon berikan satu amalan saja untuk saya agar tetap bisa sabar dan ikhlas dalam takdirnya Allah, dan satu amalan yang bisa membuat saya diampuni dosanya sama Allah gitu ya. Amin. Sama marah gitu sama Allahnya. Baik, sila. Terima kasih, Teteh. Sekarang masih marah nggak? Udah nggak marah ya? Insya Allah. Nggak apa-apa ya. Karena kata Allahnya gini di Quran surat 35 Fatir ya, ayat terakhir ayat 45 sebelum Yasin, pas pisan ayat paling ujung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma.
Artinya kalau sekiranya orang berbuat dosa kontan hukumannya detik itu juga, kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Terus kenapa kita ramekan nih? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi tenang. Sederhananya kalau untuk diri kita boleh berpikir kayak gini, kalau memang Allah udah nggak suka sama saya, udah nggak mau menanti tobat saya, Allah pasti udah matiin saya mudah. Kalau habis maksiat kita nggak mati, sederhana, Allah masih nungguin tobat kita. Apakah saya nanti bisa diampunin? Kok udah pernah marah sama Allah? Kalau Allah udah nggak mau nampunin, teteh nggak ada di sini, sudah wafat, ya. Tapi teteh malah bisa diizinkan. Ada orang pengen ngaji bahkan nggak dikasih jalan sama Allah, bannya kempes, motornya hilang, bensinnya habis. Ini lancar insya Allah perjalanan ke sini, berarti Allah kebaikan. Sedangkan kata Nabi, direwetkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan fahamkan dia kepada agama. Gimana caranya paham agama tiba-tiba? Langsung hafal 30 juz kan nggak mungkin. Berarti jadi pasti pengaji dulu. Terus gimana langsung pengen ngaji? Ya itu dia, dibikin jadi pengen ngaji. Dan kata khairon di dalam hadis tersebut, kata khairon di dalam beberapa hadis, kata guru kami, disebutkan khairon itu bisa diartikan adalah surganya Allah. Sehingga ada guru hadis kami yang menerjemahkan hadis ini seperti ini. Kalau Allah pengen seorang hamba itu masuk ke dalam surganya, maka gimana caranya? Allah fahamkan dia akan agama. Gimana caranya paham agama tiba-tiba? Kan gak mungkin. Allah bikin dia jadi pengen ngaji. Maka bismillah. Ini yang sedang hadir ngaji di sini, bismillah, Allah pengen kalian ada di surga. Makanya Allah bikin kalian nyampe ke sini. Masa lalunya mau kayak gimana? Enggak, ya apa-apa. Mau pernah marah, mau seperti apa? Enggak apa-apa. Ya, dan pasti takdir Allah indah. Kalau sudah yakin itu alhamdulillah. Nantikan keindahan dan keajaiban dari Allah atas hijrah yang udah teteh lakukan ini. Nggak apa-apa kalau pernah marah. Saya juga pernah marah, pulang dari Thailand, ceritanya pengen hijrah, dibacain semua keutamaan hijrah, browsing, googling tentang itu, udah mah hijrah, masih bawa modal, sisa duit yang di Thailand, meskipun waktu itu tinggal beberapa ratus juta doang. Ya, udah gitu, tapi haram ya, jadi nggak bisa dibanggakan. Hijrah nih, modal ada ya nggak, pasti meledak ini di Indonesia ya. Tapi ternyata kata Allahnya teh mungkin gini, cenah mau tobat, mau hijrah, punya uang haramna dikekepan kene, masa uang haramnya masih disimpan, tapi nggak sanggup ngebuangnya ya. Oh tenang, nanti dikirimkan bala bantuan. Saya banyak ditolong orang. Siapa tuh orang yang nolongnya? Tukang tipu datang semua ya. Temen dari kecil ngajak bisnis nih, proposal, tinggal naruh duit segini, tiap bulan gue setor ke lu segini, menguntungkan bukan? Oke, jalan. Sampai sekarang batang hidungnya masih menghilang ya. Ada yang sama-sama jujur, dia nipu, ada yang dianya jualannya jujur tapi nggak laku, akhirnya bangkrut, ujung-ujungnya habis dari nol. Hilang ya. Ada yang sama-sama jujur, dia nipu, ada yang dianya jualannya jujur tapi nggak laku, akhirnya bangkrut, ujung-ujungnya habis dari nol lagi. Marah ke Allah, hijrah naon, udah nonggeng sujud percuma, bebe akan diwae habis, percuma lah ini gini semua. Marah, habis sampai nol lagi, ngulangin dari nol, tapi terus setelah diterusin, akhirnya Allah bukain pikirannya, ya ada etate pertolongan, ada sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan. Coba kalau misalkan nggak sambil kejadian kayak gitu, uang haramnya masih dimakanin sambil hijrah, gimana hijrah sambil makanin duit haram? Tapi nggak sanggup ngebuang, ditolong ke Allah. Terus nyampe ke Bandung nih, ke sini diajakin ngaji, diajakin podcast, diajakin itu ya. Meskipun berapa tarif gratis, anggar ada aja rezeki mah ya. Akhirnya ada rezeki banyak, ini itu bisa berangkatin ini itu ya, nikmat dari Allah menyediakan tempat tinggal orang tua bagi istri.
Yang waktu itu sebetulnya mikir, ya Allah pengen mengasih tempat tinggal yang layak dengan pemasukan segitu, ya udah nabung kira-kira 10 tahun nih baru lunas. Kata Allah mah harus ada jalannya mah, bikin TikTok, rame, ke podcast, ke TV, ke mana, yang harusnya 10 tahun lunas, kata Allah lunas 2 bulan lunas, jadi rumah. Nah, Allah itu mah tidak ada kebaikan pada diri ini. Allah aja yang nolong. Tapi bismillah, yaudah. Mangga ya Allah, rek dinaonkeun weh mangga. Ya, sisanya nanti Allah yang aturin. Amalan saya gitu ditolong Allah ya. Kalaupun ada amalannya, saya nggak tahu yang mana yang diterima. Kepedean dan nggak bisa kepedean. Sholat nggak tahu yang mana yang diterima. Ibadah yang mana aja, yang penting satulah. Tolong terus kepada Allah. Dan saya juga yakin ini doa dari orang tua. Silakan birrul walidaynya dikuatkan. Dan yang saya tahu persamaan dari semua orang yang ditolong Allah, mereka semua memaksakan diri untuk ningkatin takwa. Apanya yang ditingkatin terserah. Mau kuatinnya puasa dulu silakan, puasa Nabi Daud misalkan. Mau kuatinnya di sholat dulu silakan, mulai tahajud misalkan. Tahan duduk, nggak ngantuk-ngantuk, tilawahnya dulu yang dikuatin, sehari baca 1 juz padahal dulu 1 lembar doang misalkan. Terserah. Diujinya di harta, sedekahnya yang dibanyakin. Ya. Karena kan Allah mah gitu kan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin 1000 yang lainnya. Beda sama manusia, ada 1000 kebaikan kita bisa hilang karena 1 keburukan. Jadi silakan teh amalan apa aja, ya. Yang penting lillahi ta'ala, pengen berubah, nanti Allah yang tolong, ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sali Ismana. Mangga. Mau cerita ini. Mangga. Waktu kelas 2 SMP, aku pernah nyoba untuk ke IC. Iya. Terus nggak dapet duit. Sekarang kelas berapa? Nggak tahu kayak salah tepat waktu. Terus tahajud. Iya. Tapi ternyata Allah mengambil orang aku sayang, aku. Tapi aku tuh nggak nyerah, nggak mau marah ke Allah. Kayak mudah-mudahan aja. Terus ngedeketin terus ke Allah, tapi dikasih cobaan. Malah bapak aku yang ninggalin. Terusan aku tuh jadi deket sama Allah. Dan 10 bulan kemudian orang mama angkat aku yang nyalin aku. Dan pada akhirnya aku merasa salah, kayak ya Allah, kenapa orang yang aku sayang malah ninggalin aku, padahal aku udah ada sama Allah. Jadi gimana solusinya biar aku teh nggak merasa kenapa Allah kayak maksudnya kayak satu-satunya aku gak ada sih aku kayak terus kalau misalkan aku tuh takut sama keluarga sama takut keluarga aku ketinggalan aku. Baik, bismillah. Ya. Makasih Teteh, insyaallah. Baik, bismillah ya. Kalau kita yakin tadi ibu wafat ya, insya Allah beliau orang baik. Jadi beliau yang kami yakin itu bukan ninggalin, cuman pergi duluan ke tempat yang dimana beliau sekarang sudah jauh lebih bahagia. Tugas kita cuman tinggal gimana caranya memastikan kita bisa nyusul beliau ke tempat yang sama. Ada aslinya, cuman beda tiket jam keberangkatannya. Selagi tujuannya sama, tetap ketemu insya Allah. Sama-sama pengen ke Surabaya, saya berangkat besok,
Teh Yunda berangkat kemarin misalkan, selagi tujuannya sama ketemu di sana. Yang repot jam terbangnya bareng tapi tujuannya beda ya. Jadi tadi kalau yang meninggalnya wafat dan kita yakin beliau orang baik, semoga Allah terima seluruh amal solihnya, maka ya sudah, cuman berangkat duluan. Dan dua, meskipun kita kehilangan apapun, yang paling penting tidak boleh kita kehilangan adalah alhamdulillah kita tidak kehilangan Allah. Bandingin, misalkan orang suruh pilih ya, semua yang kamu inginkan, nggak cuma si Teteh, semua yang kamu inginkan, semua dikabul, nggak usah geng angkat tangan, baru geng ngahuleng langsung dikabul. Tapi tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Embung, ya. Atau dibalik, bisa jadi sebagian atau bahkan seumur hidup keinginan teh nggak dikabul-kabul, tapi Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik entar di surganya Allah. Pengen? Berarti kan aslinya kita udah tahu yang paling kita inginkan adalah surganya. Diujinya seperti apa? Terserah Allah. Yang penting jangan Allahnya yang hilang, tetap di hati aja udah. Bisa, sisanya nanti mau diapain sama Allah ya udah. Bisa jadi kalau yang ngalah, kalau ngegas ya, bisa jadi dari kisah yang tadi Teteh ceritakan, singkalem ya. Bisa jadi dari kisah yang tadi Teteh ceritakan, mungkin di masjid ini bersabar, ini ujian, tapi tetap kedengeran kan? Iya, bisa jadi dari semua yang tadi udah Teteh ceritakan, bisa jadi Teteh yang lebih terjamin surganya daripada semua yang ada di sini. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang paling penting nggak boleh kehilangan Allah, ya. Lebih repot punya segala-galanya tapi kehilangan Allah, itu lebih repot, ya. Yang lebih baik adalah kita nggak kehilangan sesuatu, kehilangan siapapun, tapi selagi Allahnya tidak hilang, mudah bagi Allah mempertemukan kembali atau memberikan balasan yang lebih baik. Nggak apa-apa, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, nggak, pasti Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Tenang aja ya, pilihannya cuma dua. Kalau nggak tambah bersih dari segala kesalahan, bisa jadi sudah Teteh nggak punya dosa di sini, dan kalau dosanya udah bersih, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Justru kami yang iri minta tolong ya, mudah-mudahan kalau kami nggak ada di surga, Teteh yang cariin kita. Dan kalau ada yang ujiannya tidak seberat Teteh, sederhana. Karena bisa jadi ini yang bicara imannya tidak sekuat Teteh, makanya diujinya tidak seberat Teteh. Teteh amat sangat luar biasa di sisi Allah, makanya ujiannya lebih berat ya. Sedangkan kayak yang lebih soleh, bismillah, biasanya memang ujiannya lebih pahit ya. Lagi standing ya Teteh ya. Udah nggak apa-apa. Nabi Ayub waktu kena penyakit kulit itu anak kandungnya meninggal 12 meninggal barengan ya. Maka dari situ justru makin tinggi derajatnya. Dan setelah tambah dekat sama Allah, Allah ganti anak-anaknya. Lahir kembar 12 kali, jadi anaknya 24 ya. Iya, kisahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Wah, itu harus dikondisikan deh. Mohon ridhonya, mohon maaf ya tidak terjawab. Mudah-mudahan kita bisa ngaji bareng lagi terus. Insya Allah kalau di Bandung sampai tanggal 6 dan seharinya 3 kajian, tapi nggak hafal di mana aja, mangga weh nanti. Kalau nggak salah ada yang di TSM, ada yang di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngaji bareng lagi ya. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak, sama-sama bermunajat ke sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta
anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, bermunajat, menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami telah berkumpul di sini sama-sama memohonkan kepada-Mu ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Menangkan mereka dari kezaliman penjajah Zionis Israel laknatullah ya Allah. Porak-porandakan dan hancurkan musuh-musuh Islam yang menistakan agama kami dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Menangkan mereka di atas penjajahan ya Allah, dan jadikan siapapun yang Kau takdirkan harus wafat, jadikan mereka syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya perkara masalah rupiah, sedangkan mereka sedang bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Kami yakin Islam akan Kau menangkan kembali, maka izinkan kami masih berada selalu di dalam pihak yang Kau ridhoi ya Allah. Izinkan kami masih menjaga iman Islam ini sampai nafas terakhir kami ya Allah. Izinkan kami bisa terus menerus beramal salih dan tidak tergelincir kepada pihak yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Dekatkan kami dengan guru, dengan sahabat, dengan lingkungan yang semakin membuat kami diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafidh-hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warisin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikan hati yang yakin kepada kami bahwa yang terjadi dalam hidup kami adalah terbaik dari-Mu ya Allah. Berikan kami hati yang yakin bahwa Engkau tidak pernah zalim kepada kami ya Allah. Berikan kami hati yang yakin bahwa Engkau akan memberikan balasan terbaik atas apapun yang telah kami lalui ya Allah. Ya Allah, izinkan kami menjaga iman Islam ini dengan terus beriman kepada-Mu sampai wafat ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Izinkan kami terus beramal soleh, berkahi kedua orang tua kami, ampuni dosanya, terima amal solehnya. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Mudahkan masa depan kami ya Allah. Bantu kami untuk lulus, bantu kami dalam berkarir, bantu kami dalam berumah tangga, bantu kami dalam bersahabat dan bermasyarakat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga kita pulang dari sini dalam keadaan seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Semuanya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.